Haleluya. Saya yakin saudara dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melihat kembali tentu tentang bagaimana manusia ciptaan Tuhan ini mencoba untuk mencari kebenaran dengan upayanya sendiri, tetapi juga sebenarnya sudah ditaruh demikian rupa oleh Allah ya, di dalam hatinya. Satu pilihan-pilihan atas kehendak yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam hidup kita tuh banyak sekali kehendak yang muncul, keinginan-keinginan yang muncul. Dan salah satu dari kehendak-kehendak itu bisa juga ditunggangi oleh nafsu. Bukan hanya salah satu, malah mungkin salah banyak. Ya, artinya lebih dari satu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab dan bagaimana pencerita Alkitab menyusun kisahnya begitu rupa untuk menghadirkan kepada kita bukan hanya satu jalan cerita, tetapi menghadirkan juga sebuah dinamika di dalam hidup manusia itu sendiri. Sejak ketika dosa masuk, sampai kemudian upaya-upaya Allah yang harus direspon, ditanggapi, dan kemudian upaya-upaya manusia untuk menyesuaikan diri atau menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan, sampai kemudian dosa itu betul-betul dapat dikalahkan. Dosa itu dapat dimatikan. Sehingga hidup manusia kembali kepada keadaan semula, yaitu suci. Hidup yang tanpa celah, tanpa cacat, sebagaimana yang dihadirkan di dalam dunia ini sejak kali pertama, yaitu manusia-manusia ciptaan Allah. Itu sebabnya di dalam upaya-upaya itulah saudara dipagari ya, sedemikian rupa juga dengan pagar-pagar yang kuat. Saya yakin pagar yang tidak hanya satu dua tiang, tapi pagar yang terdiri dari banyak tiang. Dan tiang-tiang itu sebenarnya adalah perilaku-perilaku yang harus dibiasakan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita memelihara hidup kita sedemikian rupa juga untuk tetap berada di dalam pagar Tuhan itu, tidak merusaknya. Karena kekuatan manusia ini luar biasa, saudara. Bisa merusak. Ya, bisa merusak. Belum lagi kalau kekuatan manusia ditunggangi juga oleh kekuatan kuasa jahat. Semakin merusak. Semakin rusak. Dan daya rusaknya itu besar sekali. Tapi sebaliknya kalau Allah yang turut bekerja di dalam kehendak manusia itu, maka daya ciptanya juga luar biasa. Jadi kita tahu bahwa di dalam hidup kita ada dua kekuatan yang selalu bekerja dengan kekuatan yang tidak kecil. Tapi tentu kekuatan Allah itu adalah kekuatan yang luar biasa. Kita menyebut dengan maha kuat. Dan kata maha kuat tidak dipakai di dalam Alkitab itu sebanyak 5 kali untuk menunjuk tentang Allah. Baik dia kekuatan menciptakan, itu tentu kalau Tuhan yang menguasai hidup kita. Baik juga kekuatan untuk menghancurkan. Itu kalau kuasa jahat yang menguasai kita. Maka mana yang mau kita pilih?
itu nanti akan menentukan perilaku-perilaku kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya dengan belajar kisah-kisah di dalam Alkitab ini, baik buruknya, jatuh bangunnya manusia dalam menjalani kehidupannya sejak dari manusia pertama ciptaan Tuhan, itulah sebenarnya fakta-fakta yang konkret yang dihadirkan kepada kita melalui penutur kisah, pencatat Alkitab ini, pencerita Alkitab. Supaya kita bisa mengambil keputusan untuk hidup kita tentunya. Masa depan kita. Mau seperti apa kita mengalami masa depan kita itu. Nah, kalau kita kemarin pada minggu yang lalu masih melihat di pasal 4 kitab Kejadian tentang tanda yang diberi kepada Kain, supaya jangan Kain disusahi oleh orang-orang yang ingin menuntut balas, ataupun orang-orang yang tidak mengenalnya, karena Kain sudah dibuang sedemikian jauh oleh Tuhan. Lebih jauh bahkan dari kedua orang tua mereka yang hanya diusir keluar dari Taman Eden. Tapi Kain dikatakan bahkan harus pergi ke tanah yang jauh. Kalau kita lihat pasal 4 ayat yang ke-14, di sana ditulis, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Lalu firman Tuhan kepadanya, ayat 15, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Daerah yang lebih jauh lagi dari tanah yang pada akhirnya menjadi domisili dari Adam dan Hawa sejak mereka keluar dari Taman Eden. Bahkan di ayat 14, jauhnya pelarian dari Kain ini bukan hanya masalah tempat, tapi juga hubungannya dengan Tuhan. Sebab di ayat 14, kalau kita baca kembali ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Sudah dengan jelas sekali ditulis oleh pengisah Alkitab, penutur kisah ini. Tersembunyi dari hadapan Tuhan. Jadi jauhnya bukan hanya sekedar jarak, bukan jarak tempuh atau waktu tempuh, tetapi hubungan kepada atau hubungan dengan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini perlu kita mengenali beberapa hal lagi. Karena banyak di dalam ayat-ayat Alkitab bisa kita kenali maksud-maksud tersembunyi di dalamnya. Mengapa Allah harus membuang Kain begitu jauh, bahkan menyembunyikan di hadapannya? Kalau saudara bandingkan dengan apa yang Allah buat kepada Adam dan Hawa, mari kita mundur ke pasal 3. Pasal 3 ayat yang ke-23. Kalau di Alkitab saya tidak perlu menggeser halaman, saudara. Pasal 3 ayat 23 tertulis, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Itu menunjukkan mereka tidak jauh dari taman itu. Hanya jalan ke tempat, jalan masuk ke pohon kehidupan, itu yang dijaga supaya manusia jangan lagi berbuat kebodohan
untuk yang kedua kali. Sehingga Allah hanya memisahkan mereka tidak jauh dari tempat itu. Tapi kalau saudara melihat kemudian dengan membandingkannya dengan peta, ya, peta pada zaman purbakala tentu. Tanah tempat di mana Kain itu berdomisili, itu lebih jauh dari tempat dihalaunya Adam dan Hawa, ayah ibu Kain. Tapi lagi sekali saya katakan bukan hanya soal jarak tempuhnya, tapi hubungannya. Kalau Kain, kalau Adam dan Hawa cuman dijagai dengan pedang, saudara, yang bernyala-nyala di jalan masuk menuju pohon kehidupan. Tetapi kepada Kain dengan jelas ditulis, dia dihalau dan disembunyikan dari hadapan Tuhan. Karena apa yang Kain perbuat jauh lebih buruk dari yang orang tua mereka lakukan. Dan karena itulah konsekuensi yang diberikan kepada Kain, yang kemudian menjadi pengalaman Kain itu pun menjadi jauh lebih berat. Tapi pertanyaannya, saya sedang membawa saudara kepada satu perenungan. Mengapa Allah begitu tega untuk membuat pemisahan yang begitu ekstrim sekali terhadap Kain? Apakah bedanya sebenarnya kesalahan-kesalahan manusia? Apakah memang ada peringkat terhadap kesalahan manusia? Sehingga sepertinya Kain mendapatkan atau menjalani konsekuensinya dengan lebih berat. Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Seberapa besar kejahatan yang manusia lakukan dari dalam hatinya. Kejahatan yang dilakukan oleh Kain ini didasari atas hati yang tidak baik. Itu yang saudara pelajari sudah dari minggu-minggu yang lalu. Motif kejahatan Kain. Lalu kalau saya katakan kejahatan pun saudara mungkin menjadi bertanya-tanya. Memang berbuat jahat apa ya Kain ini? Kan awalnya cuman korban yang tidak diterima oleh Tuhan. Kejahatan Kain bukan karena sudah membunuh Habil, itu hanya efek kejahatan. Ibarat bola salju dari perbuatan-perbuatan salah selalu melahirkan perbuatan salah yang lain. Tapi kejahatan Kain itu sudah dihitung ketika dia tidak berseri atau dia tetap menjaga hatinya mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan diri sendiri. Bahkan mempersalahkan Habil sehingga membunuhnya setelah korbannya tidak diindahkan. Sehingga kita baca, kemudian kita mundur lagi saudara. Ayat yang ke-7 itu, di Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7, kita sudah bahas ini. Tetapi ada baiknya kita melihat sedikit, melihat kembali sebentar. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Baru kemudian muncul ayat selanjutnya, Kain mengajak Habil ke satu tempat, sehingga disitulah Kain mengeksekusi adiknya. Tapi Allah sudah berkata, mengapa engkau tidak mencoba untuk memulihkan hati, lalu berusaha berbuat baik? Sebab kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan karena Kain tidak mengubah hatinya yang tidak baik, dosa bukan hanya sekedar mengintip lagi depan pintu, tapi dosa sudah masuk di pintu hatinya, sudah masuk melalui pintu suara hatinya, lalu dosa menguasai hatinya, sehingga yang diperbuatnya adalah perbuatan-perbuatan dosa. Jadi yang Alkitab tuturkan ini, sebuah fakta yang mengalir saudara, dari sebuah dinamika, logika, dinamika emosi yang beruntun. Terus berurutan.
ibarat bola salju, ibarat batu ataupun benda berat saudara cemplungkan ke air, maka akan muncul kemudian efek gelombang yang makin meluas, makin meluas. Begitulah penceritaan Alkitab ini ingin mengetengahkan fakta-fakta tentang kehendak hati manusia. Satu kali buat jahat, dia cenderung akan melakukan yang jahat. Bisakah dirubah? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Apalagi kalau menyertakan Tuhan. Alkitab berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bukankah menjadi lebih baik kalau dari awal kita mendahulukan yang baik, supaya makin banyak perbuatan yang baik kita bisa lakukan. Kenapa kita harus memikirkan sebuah tindakan pencegahan, tindakan pengobatan, kalau kita bisa mencegah lebih dahulu? Itu maksud saya. Ya, kadang kita pikir orang sekarang mungkin cuek, lebih cuek sudah daripada 3-4 bulan lalu. Nggak apa-apa lah kena COVID, vaksinnya udah mau ketemu ini, gitu. Iya kalau ketemu, kalau enggak, saudara. Kalau dulu-dulu yang 3-4 bulan lalu orang masih takut, sekarang udah cuek, nggak tahu perasaan apa. Oh minum jahe selesai kok, bawang putih selesai. Jadi bisa saja, saudara, orang tidak lagi menaruh kewaspadaan karena dipikirnya sudah ada obat. Perenungannya adalah kalau kita bisa membuat tindakan pencegahan dan itu mungkin lebih murah, mengapa kita selalu mikirin dulu pengobatannya? Sehingga seolah-olah kita dibenarkan untuk mencoba dulu hal yang salah. Nah, apa yang dihadirkan dalam cerita ini? Itulah pembelajaran iman buat kita. Kejahatan Kain bukan dihitung karena dia melenyapkan nyawa Habil, karena persembahannya tidak disesuaikan dengan hati Tuhan. Kita memang gak pernah tahu persembahan apa yang sesuai dengan hati Tuhan, kecuali hanya data bahwa yang Habil berikan itu diterima oleh Tuhan. Tapi apakah persembahan Kain itu persembahan yang salah? Saya rasa tidak. Hatinya yang salah. Sebidang tanah dipersembahkan oleh Kain. Sebidang tanah itu pun kita tidak pernah tahu berapa besar, saudara, ukurannya. Kita tidak bisa menduga lebih jauh dari sana. Tetapi fakta dalam Alkitab yang kita dapati, Tuhan mempersalahkan hati Kain, bukan persembahannya. Ketika persembahannya tidak diindahkan. Kecuali kalau Alkitab bilang, Kain, persembahanmu itu salah. Cobalah kamu persembahkan yang sama kayak adikmu. Itu lain cerita, saudara. Tapi kisah ini tidak dituntun seperti itu. Kisah ini dituntun untuk mendeteksi bahwa gejala itu dimulai dari hati. Jadi kita nggak tahu yang Kain buat kepada Tuhan ini apa. Tapi hatinya yang tidak baik. Manusia bisa mempersembahkan apa saja, saudara. Tetapi kalau persembahannya itu tidak didasarkan atas kesungguhan hati, itu sudah kejahatan namanya. Itu sudah kejahatan. Dan karena itulah, maka hukuman Kain, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Tanah tempat nanti Kain akan mengusahakannya untuk mencari rejeki, itu dikutuk juga. Sehingga kalaupun Kain mengusahakan tanah itu, Alkitab berkata engkau tidak akan mendapatkan sepenuhnya. Kan begitu. Coba kita baca di ayat yang ke-12. Kejadian 4 ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Karena jangan-jangan apa yang Kain berikan kepada Tuhan dengan sebidang tanah itu pun bukan hasil yang seimbang, bukan hasil yang proporsional yang diberikan Kain.
Dan itulah makanya kenapa persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Jadi Allah hukum Kain dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuatnya. Dengan apa yang sudah direkayasanya. Jadi kita harus bisa melihat sebuah penceritaan itu secara utuh. Kalau Tuhan berkata, hatimu jahat. Mungkin ada kejahatan di dalam hal perhitungan. Ada kejahatan mungkin di dalam hal pengelolaan. Ada kejahatan mungkin, saudara. Dalam hal ucapan syukur. Harusnya Kain bisa memberikan lebih sebagai ekspresi ucapan syukurnya. Tetapi dihitung mungkin dengan yang lain-lain. Karena perbandingannya 12 ini. Dia tidak bisa memberikan hasil dengan proporsi yang sesuai. Maka kepada Kain pun diberi hukuman. Tanah itu tidak akan memberi engkau hasil sepenuhnya. Manusianya dilelahkan nanti. Tapi apakah pertanyaannya masih kembali kepada pertanyaan pertama tadi. Apakah memang Allah tega sekali? Begitu teganya memberi hukuman seperti ini, sudah jauh dia dari hadirat Tuhan, lalu dengan kerja kerasnya pun dia tidak akan mendapatkan hasil yang sepenuhnya. Lagi-lagi saudara, kalau saudara bertemu dengan ayat-ayat seperti ini, ya, ini hanya salah satu contoh. Tapi nanti kalau saudara baca mungkin Alkitab dan saudara ketemu satu pernyataan-pernyataan dari penutur kisah tentang keputusan Allah, ya, putusan Allah untuk orang-orang berdosa, maka saudara jangan dulu membayangkan atau membuat semacam mosi-mosi begitu kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok tega banget? Nggak usah dulu itu dipikirin. Karena Allah kita tidak pernah buat salah, saudara. Allah kita tidak pernah buat salah. Saudaraku itu, saudara percaya? Berani percaya? Allah kita nggak pernah bikin salah. Allah kita nggak pernah salah perhitungan. Tapi kalau sampai terjadi sebuah putusan-putusan yang sepertinya saudara ya, berat, sulit untuk ditanggung. Itu sebenarnya adalah hukuman yang setimpal. Untuk apa yang sudah dicanangkan atau dirancangkan manusia di dalam hatinya. Karena besarnya kejahatan bukan di dalam perilakunya, tapi di dalam perencanaannya. Ingat ini baik-baik, saudara. Merencanakan yang jahat itu jauh lebih jahat daripada perbuatan. Daripada apa istilahnya itu ya, daripada gongnya perbuatan itu sendiri. Itu sebabnya di dalam undang-undang hukum pidana, bukan hanya di Indonesia saya rasa, seluruh dunia, di negara manapun pasti akan sama. Bahwa kejahatan karena perencanaan pasti lebih panjang hukumannya. Kejahatan karena satu rekayasa panjang hukumannya. Dan rata-rata seumur hidup. Jadi kalau Kain mendapatkan ini, itu sudah pantas. Jadi jangan berkata mengapa Tuhan mengizinkan hal yang sepertinya berat. Justru inilah keadilan Tuhan. Dan secepat apa manusia bisa berbalik, toh itu nanti yang akan menentukan pekerjaan Allah berikutnya untuk memulihkan manusia itu. Apa yang berat ini hanya nampak berat karena memang kita selalu pingin yang enak-enak. Betul ya, manusia itu inginnya yang enak-enak. Udah enak-enak maunya cepet-cepet. Udah cepet-cepet kalau bisa lama-lama nikmatinnya. Itu manusia. Susah sedikit kita komplain, saudara. Proses sedikit kita sudah gak sabar. Penilaian yang gak cocok dengan maunya kita, komplain lagi. Manusia itu seperti itu. Menjiwai kehendak Tuhan susah sekali. Karena kita coba menyelaraskan kehendak Allah dengan kehendak kita. Sementara Alkitab bilang, ikutilah kehendakku, ikutilah teladanku. Gitu. Sesuaikanlah hidupmu dengan kehendak Tuhan. Tapi lebih mudah rasanya
Dan kita bisa membuat semacam penawaran-penawaran kepada Tuhan. Kan Tuhan bisa mengerti hati saya. Saya ini lemah tak berdaya. Jadi karena Tuhan mengerti saya, tolonglah Tuhan membuat perbedaan-perbedaan. Kalau sama orang lain bolehlah Tuhan keras-keras, sama saya janganlah. Siapakah kita saudara boleh mengatur Tuhan? Toh nanti saya katakan, secepat apa kita menanggapi ini, Tuhan pasti akan menuntun kita untuk mengalami pemulihan. Jadi saya percaya kalau Kain seandainya langsung bertobat, tertuduh dia, dan dia merasa satu bahaya mengancam hidupnya, dia pasti akan memilih bertobat. Tapi ini diusir Tuhan, malah dia bilang, nanti kalau saya jalan jauh, ketemu sama orang yang mau balas saya, gimana dong Tuhan? Reaksinya kok gak cocok dengan yang mungkin kita sangka itu adalah reaksi yang seharusnya. Lebih enak toh, Tuhan maafkan saya lah. Tuhan tolong saya jangan buang-buang saya jauh-jauh. Nanti di era berikutnya ada peristiwa yang hampir sama yang dilakukan oleh seorang saleh, orang beriman. Dengan hukuman yang sama, tapi responnya berbeda. Ketika Daud, ini era berikutnya, berbuat salah, sudah merencanakan juga kejahatan, merencanakan kematian seseorang, supaya istrinya bisa diambil, dan dia merencanakan kematian nyawa seseorang bukan dengan tangannya langsung, tapi dengan tangan orang lain. Lalu Tuhan pun membuat pernyataan yang sama seperti kepada Kain. Hampir mau dibuang, bukan hampir, mau dibuangnya Daud itu jauh bahkan dari hadapan Tuhan. Tapi Daud langsung berdoa, jangan ambil rohmu dalamku. Kenapa itu gak ada pada Kain? Pertanyaannya. Bisa mengerti maksud saya saudara? Jadi jangan tuh pikirkan, oh Tuhan kok jahat banget ya. Loh Tuhan buat begini supaya manusia kaget lalu mikir. Respon tercepat yang ekstrim apa? Pertanyaannya kalau Daud bisa kenapa Kain tidak? Walaupun tokoh Daud itu masih jauh sekali. Tapi kita yang sudah mempunyai data-data lengkap tentang respon-respon manusia, kan kita dituntut untuk berpikir. Kita dituntut untuk bijak. Kita dituntut untuk mulai cerdik menentukan pilihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan hati kita ini. Hati inilah yang bisa mengubah arah dari perilaku. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1. Nasihat Paulus kepada Timotius, dan ini nasihat yang baik sekali. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-19. Tertulis begini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Dan di ayat 20 kemudian diberikanlah contoh-contoh orang yang mengalami hal ini. Di antaranya adalah Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saudara kaget lagi, apalagi nih diserahkan kepada iblis. Ya, bukan berarti didoakan supaya dirasuk roh jahat, saudara, bukan. Ini bukan kerjaan pendeta. Kalau kerjaan pendeta ngusir roh jahat. Jadi jangan sudah pikir nih kalau kerjaan begini kerjaan siapa ini? Masa iya sih berdoa supaya roh jahat merasuk dirinya? Bukan. Diserahkan kepada iblis itu sebenarnya bahasa sopan aja. Untuk atau sinonim dari saya serahkan kamu untuk bikin aja apa yang kamu anggap benar. Nah gitu. Bikin yang kamu anggap sudah kamu yang paling benar. Nggak usah lagi lihat firman Tuhan mana yang paling benar, yang kamu anggap benar. Dan yang dianggap benar itu pasti tidak cocok dengan kehendak Tuhan, silahkan lakukan. Gitu. Bahasa keras sebenarnya ini ya. Ini bukan bahasa sopan, bahasa keras nih, bahasa penemplakan.
Dan 2 orang disebutkan sebagai contoh dari dipengaruhinya hati manusia itu yang menyebabkan kandasnya iman. Ya, sekarang saudara mendapatkan lagi sebuah fakta dalam Alkitab. Iman kita ini apa? Sehingga hati pun bisa mempengaruhinya. Kan ayat ini berkata, saya baca lagi, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandas iman. Jadi saudara tidak bisa lagi berkata, oh iman itu percaya kepada Tuhan. Iman itu di dalam tulisan-tulisan Paulus, saudara, mempunyai satu pengungkapan yang sangat beragam di dalam perjanjian baru. Pertama, dia katakan, imanlah yang dapat membawa seseorang diselamatkan. Itu di kitab Roma dia tulis. Jadi tanpa iman, seseorang gak bisa diselamatkan. Sekalipun toh Yesus sudah mati. Sekalipun dengan darahnya, Yesus sudah membawanya di hadapan Bapa. Sampai saat ini, dia masih menyediakan diri sebagai seorang pembela di hadapan Bapanya. Dengan memberi jaminan yaitu darahnya sendiri. Itu pembelaan untuk orang-orang berdosa dapat dibenarkan dengan dakwaan-dakwaan yang seberat apapun. Tetapi sekali Allah menyatakan, oh orang ini benar karena sudah saya benarkan dengan darahku. Ya. Tapi itu pekerjaan di sorga. Yang Yesus tuntut adalah pekerjaan di bumi, harus diemban oleh tiap-tiap pribadi, yaitu dengan kata, saya percaya. Tapi kalau saudara bilang, masa iya sih? Emang bisa? Emang darah bikin apa sih? Kok langsung dibilang, kok bisa orang salah? Langsung dibenarkan. Saudara makin banyak pertanyaan, makin jauh keselamatan daripadamu. Makin banyak keraguan, dan seringkali pertanyaan-pertanyaan itu bikin kita ragu. Oh makin jauh, makin hilang sudah keselamatan ini. Itu yang Paulus sebut. Ya. Tapi saya tidak bisa memberi penjelasan lebih banyak. Karena nanti kalau tidak bahan khotbah ini jadi panjang sekali. Iman yang kedua, kalau tadi jalan untuk menerima keselamatan. Yang kedua, iman itu sama dengan menerima amanat Tuhan. Itu dalam tulisan Paulus, saya katakan paling kaya, paling beragam dari semua data perjanjian baru dibanding Injil. Ya. Dan saya belum bisa memberikan perbedaan-perbedaan itu. Ya. Karena itu nanti materi yang berbeda lagi. Tapi yang jelas dari 2 hal ini saudara tahu betapa menentukannya iman itu. Dan yang kedua tidak sesederhana yang mungkin kita pikirkan definisi iman itu. Apa itu iman? Ya percaya sama Tuhan. Iman itu artinya menerima amanat Tuhan. Dan melakukan amanat itu sesuai dengan kemauan Tuhan. Itu iman. Ya. Nanti saya akan beri itu data-datanya dalam khotbah-khotbah selanjutnya. Tapi yang saudara tahu iman membuat kita selamat. Sekalipun darah Yesus masih tersedia di sorga. Tapi kalau hati ini gak percaya, maka terjadi pembatalan di sana. Darah itu akan dijaminkan untuk orang yang percaya. Jadi di sorga Allah kerjakan sesuatu, Yesus kerjakan sesuatu, di hati manusia di bumi harus ada juga yang dikerjakan. Baru klop dia. Kalau tidak, dibatalkan itu di sana. Darah itu tetap tersedia, bukan berarti darah itu mubazir. Tetap tersedia untuk orang-orang lain yang mau percaya. Jadi siapa cepat dia dapat. Tapi yang kedua, iman itu artinya menerima dan melaksanakan amanat Tuhan. Firman Tuhan. Jadi sekarang saudara tahu iman itu sangat dipengaruhi juga dengan hati kita. Berani untuk berkata ya, lalu kemudian yang kedua berani untuk berkata mau, melakukan. Dan yang ketiga berani untuk berkata tetap melakukan. Saudara ingat baik-baik itu. Ya untuk memulai,
mau itu kemudian menjaga stabilitas kita untuk melakukan, dan tetap itu yang akan menguji kesetiaan saudara. Kalau orang nggak tetap melakukan firman Tuhan, berarti dia separuh hati. Atau coba-coba, kita lihat dulu. Kalau saya setia sama Tuhan, ikuti firman Tuhan setahun aja, kira-kira Tuhan bisa kasih apa sama saya. Kalau nggak cocok dengan mau saya, kita ganti. Tuhan kok ditantang, saudara. Segala sesuatu itu ada karena Tuhan. Jadi simpel sekali. Nah, ketika ada orang yang tidak lagi bersedia melakukan amanat Tuhan, karena apa? Karena hatinya nggak baik, maka Paulus bilang di sini, kandas iman mereka. Kandaslah semangat untuk mengemban amanat Tuhan ini. Orang percaya itu hidupnya oleh karena iman kan, kata Paulus juga. Jadi kalau begitu, kalau orang percaya hidup karena iman, itu artinya orang percaya hidup karena melakukan firman Tuhan. Makanya Yesus bilang, aku itu di dalam dunia ini untuk melakukan firman Tuhan. Dan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Oh, nggak perlu makan Pak ya, kan hidup itu karena makan. Ya, pada akhirnya makanan itu cuma diterjemahkan secara kimia saja. Apa itu? Diterjemahkan secara kimia. Makanan itu adalah untuk menjaga sistem metabolisme tubuh tetap berjalan. Tapi kalau mau hidup, Tuhan yang menentukan. Karena orang gak makan pun belum tentu mati. Dan ada orang yang kekenyangan malah mati. Setuju gak? Iya kan? Belum tentu orang gak bisa makan, kelaparan, mati. Belum tentu. Kalau Tuhan masih kasih nyawa. Tapi ada orang yang kenyangnya begitu rupa, mati dia. Ayo, berarti hidup dan mati ditentukan oleh apa? Makanan. Enggak, itu hanya diterjemahkan secara kimia saja. Oh, itu untuk mempertahankan metabolisme tubuh supaya tetap berjalan. Tapi nafas itu datang dari Tuhan. Dan itu mutlak loh saudara. Cuman ya kalau nggak makan ya konyol juga kan saudara. Itu hal lain yang perlu dibicarakan. Tapi esensi hidup itu datang karena Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Supaya kita bisa mengkonfirmasi kebenaran dari firman Tuhan bahwa orang benar hidup karena percaya. Orang benar itu hidup karena percaya. Harus kita baca ayat itu. Roma pasal 1. Supaya dari situ saudara tahu bagaimana memahami ayat ini. Roma pasal 1. Orang benar itu hidup karena imannya. Roma pasal 1. Ayat yang ke-17 atau dari ayat 16. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Tuh, saudara lihat ayat ini. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ketika apa? Menerima amanat Tuhan dan melakukannya. Lalu ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti kalau mau dibuat pengertian yang lebih masuk di akal kita, orang benar akan hidup karena melakukan amanat Tuhan. Kan iman kan artinya menerima dan melakukan amanat Tuhan. Orang benar, siapa orang benar? Ya orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar statement. Aku percaya. Gitu. Itu cuma statement tok. Kalau cuma statement tok, saudara, kita mengejakan ke anak kecil, bisa dia. Aku percaya, itu kan bisa. Tapi hal dalam percaya itu apa yang dituntut? Itu nggak bisa anak kecil kita paksakan. Harus jadi kesadaran itu. Apa yang dituntut? Melakukan amanat Tuhan. Dan orang-orang benar akan hidup ketika melakukan amanat Tuhan. Tapi kalau hati ini udah nggak baik, karena hati yang menentukan. Ntar aja lah. Melakukan amanat Tuhan, besok juga bisa itu. Kan Tuhan juga besok juga masih ada.
Iya, Tuhan masih ada besok. Kitanya belum tentu ada besok. Itu kan persoalannya, saudara. Jadi sekarang kita tahu apa yang membuat Tuhan harus sedemikian ekstrimnya. Boleh saya katakan ini mengerikan sekali. Sampai Kain dibuang jauh. Bahkan lebih jauh lagi hubungan itu. Sampai harus dibuat pemisahan. Hubungan dengan Tuhan. Disembunyikan dia dari hadapan Tuhan. Karena rupanya hati manusia, hati Kain, sudah dikuasai oleh hal yang tidak baik. Jadi nasihat kita kemudian, saudara, kita lihat ucapan Salomo di dalam Amsal pasal 23. Amsal pasal 23. Dan ayat ini harus menjadi sebuah pagar dari perenungan dari semua luasnya hasil perenungan manusia. Itu pun harus dipagari juga loh. Amsal pasal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat 7 tertulis, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Kelihatan baik, ayo makan silakan bro, makan. Gitu, karena gak enak. Begitu dia makan, jangan nambah nih, nah, gitu ya. Nah, itu dia, gak tulus hati. Begitu dia makan, ilah yang dimakan yang gue suka lagi. Ya kenapa ditawarin? Gitulah manusia ini ya. Kadang kita mentertawakan diri sendiri loh saudara, jangan-jangan. Iya ilah gue juga begitu nih. Ayo makan minum. Dia makan, kita yang gondok dia, gitu ya. Ini ayat ini saudara. Kenapa muncul kata itu? Perhitungan. Perhitungannya apa? Saya kasih makan dia, supaya dia buat baik sama saya. Tapi lu tahu diri juga dong kalau makan gitu ya. Karena kita selalu maunya untung. Kita kasih makan tuh kayak pancingan aja gitu. Tapi begitu nambah kita anggap kurang ajar. Padahal nanti yang kita tuntut dari orang yang kita jamu ini jangan-jangan lebih besar, lebih banyak. Cuman dikasih makan cuman semangkok bakso aja kita udah nuntutnya macam-macam saudara. Lu kan udah gue baikin dulu. Kenapa? Gue traktir bakso. Emang bakso doang. Kita mintanya yang banyak-banyak. Itulah manusia. Tapi gak ada di sinilah saya yakin ya. Untuk gak ketahuan saya gak tahu lah. Inilah ayat ini. Makanya hati-hati saudara dengan hati manusia itu kelihatan baik. Makanya kalau ada orang ngajak-ngajak makan hati-hati lah itu. Ya, ini orang tulus gak ya gitu. Kita pancing, coba gua nambah dia marah apa enggak gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jaga ini hati ini. Karena yang tadi saya katakan ini yang menentukan dan mengubah arah dari perilaku kita. Dan kalau arah perilaku itu menjauh dari kehendak Tuhan, maka jangan heran dan jangan pertanyakan kalau Tuhan pun membuat hukuman yang jauh. Yang juga keras. Karena kita sudah melakukannya lebih dahulu. Nah disitulah kita tahu mengapa Kain mengalami hal itu saudara. Jadi hati Kainlah, kembali ke dalam kitab Kejadian saudara ya. Dalam kitab Kejadian pasal 4. Jadi bukan persembahannya. Kalau cuma sekedar persembahan itu kan hanya alat, simbol. Saya lupa apakah saya pernah menjelaskan kepada saudara. Bahwa ibadah itu mempunyai tiga cakupan saudara. Seperti segitiga mata kaki. Punya 3 kakinya. Pertama adalah iman. Sebab kalau ibadah tidak ada iman, maka ibadah itu hanya rame-rame doang. Oh saya beribadah, kenapa? Karena saya percaya sama Tuhan. Dan saya ingin hidup saya diperintah Tuhan, dipelihara Tuhan. Gitu. Itu iman. Tapi itu kan baru 1 kaki. Karena saya percaya Tuhanlah segala-galanya yang bisa menjamin hidup saya. Gak ada orang kuat manapun yang bisa melakukannya. Itu iman. Tapi hal kedua kemudian disebut dengan kultus. Kultus itu adalah upacara keagamaan. Supaya dengan iman kita, ketika kita percaya sama Tuhan, kita beri dulu kepada Tuhan.
Apa yang bisa kita beri? Dan Tuhan bukan oknum yang bisa dipancing-pancing kayak tadi orang yang traktir semangkok bakso. Jangan saudara pikir, oh saya sudah datang sama Tuhan, Tuhan tolong berkati saya dengan berkat yang banyak. Sementara yang kita kasih itu mungkin hanya separuh hati. Sudah separuh hati, separuh jam. Tahu separuh jam? Artinya ibadah udah datangnya di visit, pulangnya juga duluan, saudara. Itu namanya ibadah separuh jam. Ya. Datangnya telat, pulang duluan. Di visit, tapi minta berkat, nggak mau dikurangi, nggak mau di visit. Kan gini manusia ini kadang-kadang susahnya minta ampun. Cuman Allah itu baik, saudara. Nah itu perlu kultus. Kita beri dulu. Pujian kita dari hati, sungguh-sungguh. Angkat tangan, saudara. Karena iman yang menuntut, walaupun iman tuh gak boleh nuntut sebetulnya. Tapi manusia kan gak bisa dilepaskan dari itu. Oh saya percaya Allah itu bisa menyediakan segala sesuatu, tapi mana gitu. Nah sebelum saudara tuntut manahnya itu, beri dulu kepada Tuhan. Maka kita bilang mau terima banyak, beri banyak. Kan begitu. Kalau kita lain, hukum ekonomi lain. Hukum ekonomi kalau bisa keluar dikit-dikit tapi terima banyak-banyak. Oh Tuhan gak bisa begitu. Takaran yang engkau beri kepada Tuhan itu akan dikembalikan, akan diukurkan kembali. Kita bawa kepada Tuhan takaran, cuman sebesar masker ini. Ini Tuhan persembahan hidup saya. Maka Tuhan kasih saudara berkat segede ini, jangan marah. Ya Tuhan cuma segini, yang lain tampungannya gede. Ya mungkin mereka lebih gede kasihnya sama Tuhan. Saudara hitung-hitungan sih, seperti tadi Amsal 23. Itu kultus. Makanya orang Israel diajar kultus itu teliti sekali. Pagi korban domba, seekor domba. Sore korbankan lagi seekor domba. Hari Sabat korbankan lagi, bulan baru korban ini lagi, hari raya korban lagi. Satu hari kalau kena saudara bulan baru, kena lagi hari Sabat, kena hari raya, itu sedikitnya mereka bisa potong 20 binatang. Wah tekor-tekor tuh. Satu kambingnya berapa harganya sekarang? Untung saudara nggak dibebankan lagi seperti itu. Mau ke gereja bawa kambing. Saya yang susah saudara, mesti bawa pulang tuh kambing-kambing dari saudara. Rumah saya bisa lebih gede lagi kandangnya nanti. Kan gak dituntut lagi itu, yang dituntut apa? Hati. Karena firman Tuhan bilang, apa artinya korban yang banyak kalau hatimu tidak engkau beri sama Tuhan. Nah kultus sudah itu. Tapi itu pun belum cukup, karena masih dua kan. Iman, dan yang kedua kultus. Yang ketiga itu baru, yang disebut dengan perbuatan iman. Itu ibadah. Apa itu perbuatan iman? Perbuatan baik, perbuatan benar, mengasihi, mengampuni. Itu semua masuk di dalam kategori perbuatan iman. Makanya saudara kita tendensinya kepada ini. Kebersihan, kesopanan, ketertiban, sebagian dari iman. Katanya. Kenapa tendensi ke situ? Kalau Alkitab gak bisa. Ibadah itu kalau satu ini nggak ada, saudara. Cuman dua, kita bangga-banggain dua. Yang penting saya percaya sama Tuhan dan saya sudah memberikan kepada Tuhan perbuatan baik entar ajalah. Itu sudah dikatakan timpang. Apa aja. Apalagi saudara bilang, yang penting saya masuk ke gereja, lalu kemudian saya dibuat baik. Tapi saya nggak mau beri korban sama Tuhan. Itu pun timpang. Tapi kalau dua yang nggak ada, maka ibadah itu dikatakan mati, bukan lagi timpang. Satu saja tidak ada itu timpang. Jadi jangan saudara buat prioritas. Prioritaskan dulu iman dan perbuatan iman. Kultus-kultus nanti aja deh, korban-korban belakangan, pelayanan belakangan. Gak bisa. Kejahatan itu sudah namanya. Itu sudah perhitungan tadi versi Amsal 23. Dan karena itu tidak diusir, maka kandaslah iman kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati itu menentukan arah perilaku. Jadi kalau kita berkata Tuhan saya percaya kepadamu,
maka iman juga harus menggiatkan. Ya, lagi sekali saya katakan, menggiatkan keinginan kita untuk melakukan amanat Tuhan. Kan itu iman. Jadi saya harus perjelas definisi ini karena Alkitab mengungkapkan itu. Seringkali kita bilang iman itu apa? Yang penting saya percaya. Percaya yang gimana gitu loh. Percaya sepenuh hati atau percaya separuh hati. Makanya kalau kita separuh-separuh memberikannya kayak Kain. Separuh-separuh juga nanti yang dia terima. Lebih banyak yang dia tuntut, makin banyak yang dia tuntut. Dan keturunan-keturunannya, nanti kita lihat minggu depan saudara. Kita lihat minggu depan. Keturunan-keturunan Kain menuntut jauh lebih banyak lagi jumlahnya daripada Kain sendiri. Karena itu masih merupakan sebuah dinamika dari perbuatan manusia. Jadi kalau sekarang kita belajar dari hidup Kain, bukan belajar jelek-jeleknya, belajar resiko. Tahu resiko supaya kita mikir, mau nggak kita mengalami ini? Bisa nggak kita mengendalikannya? Nah gitu kan. Iman itu juga ada pengendaliannya saudara. Karena iman itu sebuah sistem yang melibatkan hati dan pikiran. Itu sebabnya terakhir ayat kita baca untuk hari ini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ini pun harusnya saudara hafal juga. Ya. Saya nggak tahu saudara ada yang sudah hafal belum 1 Timotius 6 ayat 11. Manusia Allah ya, lengkapi dengan 6 ya. Saya tambah lagi Filipi 4 ayat 8. Banyak ya dihafal ya. Nanti yang bisa nyebut di hari Natal dapat kado saudara. Udah kayak sekolah minggu aja ya. Filipi 4 ayat 8. Mari kita baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan mikirin dulu yang apa yang kita dapat. Pikirkan dulu apa yang bisa saudara beri. Gitu. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari. Dan apa yang telah kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar. Dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Karena iman itu dalam bahasan Paulus juga artinya adalah jaminan penyertaan Allah. Ya. Jadi saya sudah sebut 3 ini. Iman menurut catatan Paulus, tapi saya belum dalami. Karena tentu kita butuh waktu lebih banyak. Jadi iman membawa kita kepada keselamatan. Iman menuntut kita untuk melakukan amanat-amanat Tuhan. Dan kalau ini berhasil, maka iman kita itu pun akan menjamin, akan memberi jaminan bahwa Tuhan akan menyertai. Allah tidak pernah bikin salah, saudara. Tapi jangan hatimu sampai salah di hadapan Tuhan. Itu saja. Maka aman hidup kita ini. Saudara tidak akan dibuang jauh dari hadapan Tuhan. Kalaupun toh ada yang salah dalam hatimu, cepat perbaiki. Supaya Tuhan pun akan mengerjakan di dalam hatimu satu pemulihan. Dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa kok. Dia bisa melakukan sesuatu dengan ekstrim, tapi mengubahnya dengan ekstrim. Jadi saudara gak perlu lagi curiga, kenapa Tuhan kok kejam banget. Tuhan bisa berubah kok, bisa mengubah keputusannya. Tapi bukan berarti Tuhan mengubah-ubah keputusannya sebagai bentuk dari labilnya hati. Enggak, respon manusia yang mau dia lihat saudara. Makin cepat respon hati kita, maka Allah akan mengerjakannya juga cepat. Kan Allah Maha Kuasa. Ya, jadi itu yang perlu saudara tahu dari Kain. Allah tidak merencanakan yang jahat-jahat, yang jelek. Tapi sayangnya ketika dikondisikanlah hukuman Kain seperti ini, bukannya Kain mendekat,
Tapi Kain tetap membiarkan dirinya jauh, bahkan minta tanda untuk dipelihara Tuhan semakin jauh. Bukannya mendekat. Kalau hatimu tidak baik dan firman Tuhan menegur engkau, balik kembali kepada amanat Tuhan. Itu saja. Kalau saudara menjauh, ya Tuhan tetap sertai, tetap beri tanda memang kepada Kain. Tapi nanti efeknya hidup kita tidak akan nikmati sepenuhnya. Dan keturunan-keturunannya nanti, nah itu yang akan kita lihat minggu depan. Menjadi jauh lebih buruk saudara keadaannya. Maka sayangilah keturunan-keturunanmu dengan cara hiduplah benar di hadapan Tuhan mulai hari ini. Supaya keturunanmu juga menjalani kehidupan yang baik. Dan membanggakan banyak orang, orang tua, dan khususnya juga Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita akan menyanyikan satu pujian sambil bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu lama. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, kaulah segalanya di dalam hidupku. Tahu ya? Ini lagu lama sekali, saudara. Cuman kadang-kadang kita ini kebanyakan lagu baru, jadi yang lama-lama hilang. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, kaulah segalanya. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku bersyukur. Nanti satu saat saudara pun akan tahu ketika kita akan bicara dari firman Tuhan tentang apa yang Paulus tuliskan untuk menjadi sebuah pembelajaran iman bagi kita. Bahwa keberhasilan seseorang untuk dapat diterima dengan Tuhan itu hanya dimulai dengan satu, mengucap syukur. Ucapan syukurlah yang nanti mengantarkan manusia pada puncaknya untuk hidup takut akan Allah. Sehingga apapun yang dia berikan kepada Allah dipikirkannya dengan seksama. Banyak orang sekarang merasa Tuhan mengerti kelemahannya, Tuhan bisa memaklumi kesalahannya. Lemah pada akhirnya pengetahuan kita tentang tuntutan Tuhan. Sederhana mulainya hanya dengan mengucap syukur. Tapi ternyata itu pun tidak bisa dilakukan oleh beberapa orang, bahkan mungkin banyak orang. Sementara dari ucapan syukur saja, itu membawa manusia pada puncak tangga dari penebusan itu adalah takut akan Allah. Menjadi takut manusia untuk mempermainkan Allah. Takut manusia itu untuk
salah kasih, salah korban kepada Allah. Dan itu yang harus kita punyai, sensitivitas seperti itu saudara sebenarnya. Barulah kita mendapatkan penebusan kita. Maka biarlah firman Tuhan sepanjang dan sebanyak apapun yang saudara terima dari khotbah-khotbah ini, dari khotbah-khotbah saya, itu mengarahkan saudara kepada satu hati yang ingin memeriksa, memberikan kepada Tuhan sebaik-baiknya dengan hati-hati. Memulai untuk merenungkan dulu apa yang benar, apa yang baik, apa yang adil, apa yang sedap didengar. Pikirkan semua itu saudara. Itu akan mengubah perilaku saudara. Sehingga saudara pun menjadi hati-hati memberi hidupmu, hati-hati menjaga hidupmu. Engkau seperti punya feeling untuk berbuat salah sebelum engkau berbuat. Maka dengan itulah saudara dapat menjaga hidup saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu Kaulah segalanya dalam sekarang saudara harus peka dan bisa merasa dengan cerdas. Kalau saudara ingin memuji Tuhan, hati seperti apa yang saudara beri kepada Tuhan. Kita seringkali komplain kalau mendengar orang menyanyi mungkin suaranya tidak pas. Pujian-pujian mungkin terasa sumbang. Itu aja menggelitik kita. Kita bisa menyanggah, kita bisa tidak puas. Allah mungkin tidak mempersoalkan nada dari pujianmu, tapi Allah mempersoalkan hati
yang mendasari pujian saudara. Apakah itu cukup untuk membuat Tuhan senang? Apakah hati kita yang mendasari pujian kita cukup untuk membuat Tuhan dapat puas mendengarnya? Pikirkan itu saudara. Pikirkan. Dan belajarlah untuk mengasah sensitivitas hatimu. Cerdaslah untuk merasa. Cerdaslah untuk mempertimbangkan. Karena ucapan syukur kita jugalah nanti yang akan membawa kita takut akan Tuhan. Tapi kalau tidak, kita pun akan meremehkan pemeliharaan Tuhan. Manusia akan cenderung meremehkan berkat Tuhan. Dan itu berbahaya saudara bagi hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. 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 Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau. Tuhan Yesus, inilah hidup kami Tuhan. Kami tahu seringkali hati kami tidak kami jagai. Kami meremehkannya. Padahal itu berakibat fatal karena kandaslah iman kami. Tuhan tolong kami. Karena begitu besar pengaruh dari hati manusia ini yang menentukan arah perilaku kami. Padahal di dalam ibadah kan bukan hanya iman saja yang dituntut. Di dalam ibadah bukan hanya kultus-kultus saja yang dituntut, tapi juga melakukan amanat Tuhan sebagai bentuk perbuatan-perbuatan iman kami. Itu yang terasa jauh lebih sukar untuk kami buat. Tuhan tolong kami. Kami tidak ingin bernasib seperti Kain yang dibuang jauh dari hadapan Tuhan. Tapi kami ingin mengusahakan, menjaga hubungan kami dekat dan terus dekat, tetap dekat dengan Tuhan. Karena iman seharusnya juga menjamin kami akan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati umat-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan bentuk umat-Mu dengan firman Tuhan. Jadikanlah umat-Mu ini kebanggaan Tuhan. Lewat perkataan dan perbuatan mereka, jadikanlah mereka kebanggaan Tuhan dimanapun mereka dapat mengejawantahkan firman Tuhan dalam perilaku mereka. Dapat mewujudkan firman Tuhan, amanat Tuhan di dalam perilaku mereka. Tuhan tolong senantiasa berkatilah umat-Mu ya Tuhan, terutama mereka yang layak diberkati, yang dengan kesungguhan hatinya mewujudkan iman itu dengan melakukan amanat Tuhan. Berkati dan pelihara umat-Mu Tuhan. Berkati mereka yang memberikan kepada Tuhan dengan hati yang baik, bukan hanya jumlah tapi niat, kesungguhan dan ketulusan. Berkati mereka Tuhan dan pelihara hidup mereka. Kalaupun ada masalah-masalah di dalam hidup mereka maupun rumah tangga mereka,
tentu Tuhan akan bela anak-anak-Mu yang hidupnya tulus di hadapan-Mu. Tuhan pasti akan membela. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu ke depan, di dalam aktivitas mereka dan pekerjaan mereka sehari-hari. Dari pagi hingga malam, dari keluar rumah hingga masuk ke dalam rumah. Pagari mereka, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tuhan pagari supaya mereka dapat bersaksi bahwa Allah yang kami percayai adalah Allah yang dapat diandalkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak penyertaan-Mu atas hidup kami. Kiranya akan terus berlangsung seumur hidup kami. Tentu sesuai dengan iman kami juga yang kami jaga di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong rekan-rekan kami yang sakit, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Rekan-rekan kami yang mungkin sedang dalam peperangan-peperangan iman yang melelahkan, berikan mereka kekuatan, bahkan kemenangan di dalam nama Yesus. Yang sedang terpuruk dan ada di dalam keadaan hampir hancur, Tuhan pulihkan, bangkitkan dan bangun kembali di dalam nama Yesus. Tekanan-tekanan berat dalam hidup mereka berikan kelegaan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan umat-Mu yang juga mendapatkan berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kami berdoa kiranya mereka tetap mempertahankannya dan menjadi pengaruh baik bagi orang lain. Mereka dapat membawa orang lain untuk hidup serius di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati umat-Mu. Engkau sudah memberi mereka apa yang baik. Maka Tuhan, berikan kepada mereka keinginan untuk memberi juga kepada Engkau apa yang terbaik ya Tuhan. Supaya terjagalah kelayakan kami dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sebentar berpisah satu sama lain. Tuhan jagai kami di jalan, jauh maupun dekat. Berkendara berjalan kaki Tuhan jagai. Supaya perjalanan kami aman, tiba di rumah dengan selamat dan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan berkati juga Lionel yang sudah Tuhan berikan usia, pertambahan usia. Biarlah anak ini tumbuh di hadapan Tuhan, menyenangkan hati kedua orang tua mereka dan tentunya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat Tuhan. Berkatilah umat-Mu, berkati mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah ketika mereka pun sudah memberikan kepada Tuhan milik Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala